mengapa dunia tanpa agama bisa terlihat lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih maju dibanding dunia yang mengaku beragama? Pertanyaan itu menggema di kepala banyak orang yang menyaksikan kenyataan di depan mata, bahwa negara-negara dengan masyarakat sekuler justru tampak damai, tertib, dan makmur, sementara negara yang mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai agama justru seringkali dipenuhi korupsi, kemunafikan, dan kekacauan moral yang seolah tak ada habisnya. Apakah ini berarti agama gagal menjalankan fungsinya? Ataukah manusialah yang gagal memahami agama? Kita melihat dunia barat, tanpa agama resmi, tanpa dogma yang mengikat, justru mampu membangun peradaban yang disiplin. Di jalanan mereka, hukum ditegakkan. Di sekolah-sekolah mereka, kejujuran diajarkan. Di pemerintahan mereka, integritas dijaga. Sementara di banyak negeri yang mengaku taat beragama, hukum bisa dibeli, kejujuran dianggap kelemahan, dan agama sering dijadikan tameng untuk membenarkan keserakahan. Maka, muncul satu ironi besar. Apakah mungkin bahwa tanpa agama, manusia justru menjadi lebih manusiawi? Namun di balik pertanyaan itu ada paradoks yang lebih dalam. Manusia bisa hidup tanpa ritual, tanpa kitab, tanpa Tuhan dalam struktur sosialnya, tapi bisakah manusia hidup tanpa makna? Friedrich Nietzsche pernah menulis dalam The Gay Science, Tuhan telah mati, dan kita yang membunuhnya. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan ateistik, tapi seruan eksistensial tentang kekosongan yang lahir ketika manusia menyingkirkan makna dari hidupnya. Karena setelah manusia membunuh Tuhan, ia tidak menemukan kebebasan, ia justru menemukan kehampaan. Kita hidup di zaman di mana logika dan sains menjadi agama baru. Semuanya bisa diukur, dihitung, dan dijelaskan. Tapi apakah semua yang bisa dijelaskan berarti cukup untuk membuat hidup terasa bermakna? Dunia modern memang tertib, tapi tertib dalam kehampaan. Disiplin tapi tanpa arah. Maju tapi kehilangan jiwa. Disinilah paradoks itu bersembunyi. Manusia membangun sistem sosial yang rapi, namun jiwanya berantakan. Kita menaklukkan alam semesta, tapi gagal menaklukkan diri sendiri. Kierkegaard, filsuf eksistensialis yang hidup di abad ke-19, pernah berkata, kecemasan adalah pusingnya kebebasan. Ketika manusia terbebas dari segala ikatan, termasuk dari agama, ia menemukan kebebasan, tapi juga kecemasan yang tak tertahankan. Karena tanpa arah spiritual, kebebasan menjadi beban. Manusia menjadi makhluk yang kehilangan pusat gravitasi moralnya. Ia bisa membedakan benar dan salah secara hukum, tapi tidak lagi tahu apa yang benar secara batin. Negara yang tidak beragama mungkin bisa berjalan dengan tertib karena memiliki sistem hukum yang kuat, pendidikan yang disiplin, dan budaya malu yang dibangun dari tanggung jawab sosial. Tapi ketertiban sosial bukanlah ketenangan batin. Ia hanya menciptakan keteraturan eksternal, bukan kedamaian internal. Dan di titik inilah, manusia mulai merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemajuan apapun. Kita bisa punya semua yang kita mau, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Disinilah fungsi sejati agama mulai tampak, bukan sebagai pengatur dunia, tapi sebagai pengingat jiwa. Agama tidak diciptakan agar negara menjadi maju, melainkan agar manusia tidak kehilangan arah dalam kemajuannya. Rumi pernah menulis, kau bukan setetes air di samudra, tapi seluruh samudra dalam setetes air. Agama memulihkan kesadaran itu, bahwa di balik rutinitas, di balik sistem dan kemajuan, ada sesuatu yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih halus daripada semua hukum buatan manusia, yaitu makna. Manusia yang hidup tanpa agama bisa tampak bahagia di luar tapi di dalam. Ia selalu bergulat dengan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Karena logika hanya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa mengisi. Logika bisa membuktikan kebenaran, tapi tidak bisa memberi kedamaian. Dan disitulah agama menjemput manusia, bukan untuk memaksanya percaya, tapi untuk menuntunnya pulang. Al-Ghazali dalam pencariannya pernah menulis bahwa ia mendapati akal hanya bisa membawanya sampai ke pintu kebenaran, tapi tidak bisa membukakan pintunya. Karena pintu itu hanya bisa dibuka oleh hati yang pasrah, dan mungkin disitulah letak perbedaan antara negara yang sekuler dan manusia yang beragama. Negara hanya butuh hukum agar tertib.
Tapi manusia butuh Tuhan agar tentram. Kita hidup di zaman di mana manusia bisa menciptakan dunia yang tampak sempurna di luar dirinya. Gedung menjulang, teknologi menakjubkan, kecerdasan buatan yang meniru pikirannya, dan sistem sosial yang diatur dengan presisi algoritmik. Tapi di balik itu semua, manusia justru semakin kehilangan kedamaian yang dulu dicari lewat doa, kesunyian, dan makna. Dunia modern membuat kita sibuk mencari jawaban di luar, tapi lupa menengok ke dalam. Dan di sanalah, dalam keheningan batin yang sering kita hindari, pertanyaan paling tua itu kembali berbisik. Untuk apa semua ini jika hati tetap hampa? Ketika manusia memuja kemajuan tanpa arah spiritual, kemajuan itu akhirnya menjadi candu. Kita berlomba-lomba menciptakan tatanan sosial yang sempurna, tapi lupa bahwa kesempurnaan tidak bisa dirancang oleh mesin. Ia tumbuh dari kesadaran, dari kebaikan yang lahir bukan karena takut hukuman, tapi karena cinta kepada sesuatu yang lebih tinggi dari diri sendiri. Tanpa itu, dunia hanya menjadi panggung besar yang megah tapi dingin. Semuanya berjalan tertib, tapi tanpa ruh. Kita bisa menertibkan lalu lintas, menegakkan hukum, membangun ekonomi yang stabil. Tapi siapa yang bisa menertibkan kegelisahan di dada manusia yang tak tahu lagi untuk apa ia hidup? Kita menciptakan sistem agar manusia tidak saling merugikan. Tapi kita tidak bisa menciptakan makna agar manusia mau hidup dengan damai. Agama hadir bukan untuk mengatur lampu lalu lintas dunia, tapi untuk menyalakan lentera dalam hati manusia. Lihatlah Jepang, negara yang sering dijadikan contoh tertib tanpa agama. Mereka memiliki budaya malu yang tinggi, rasa tanggung jawab sosial yang kuat, dan teknologi yang mengagumkan. Tapi di balik itu, angka bunuh diri mereka adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Mengapa? Karena keteraturan sosial tidak selalu berarti ketenangan batin. Ketika hidup diukur hanya dengan produktivitas dan keberhasilan, manusia kehilangan ruang untuk gagal, untuk merasa kecil, untuk berserah. Padahal, disitulah agama menemukan tempatnya, bukan untuk membatasi manusia, tapi untuk memeluknya ketika dunia terlalu keras. Nietzsche menyebut manusia modern sebagai makhluk yang berjalan di atas tali di antara hewan dan Tuhan. Ia tidak lagi binatang tapi juga belum menjadi makhluk ilahi. Ia berada di ambang, sadar, cerdas, tapi kehilangan arah. Dan disitulah peran agama menjadi sangat personal. Ia bukan lagi dogma tapi rumah, bukan aturan, tapi arah. Beragama tidak selalu berarti tunduk pada ritual yang kaku, tapi menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bekerja, bertahan, atau berkompetisi, melainkan tentang memahami mengapa kita hidup sama sekali. Kierkegaard menulis bahwa iman adalah lompatan ke dalam kegelapan. Lompatan itu bukan karena kita butuh jawaban, tapi karena kita sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dijawab. Sebagian harus dirasakan. Dan rasa itu, rasa keterhubungan dengan yang maha tinggi, dengan yang tak bisa dijelaskan, adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh hukum, sains, atau sistem sosial manapun. Di dunia yang tak beragama, segalanya bisa berjalan baik, tapi hanya sampai pada batas tubuh dan akal. Ketika malam datang dan semua kesibukan berhenti, manusia tetap akan bertemu dengan dirinya sendiri. Dan di sanalah, semua sistem dunia tak lagi berguna. Kekayaan tak bisa menenangkan, pengetahuan tak bisa menenteramkan, teknologi tak bisa memeluk. Hanya iman yang bisa berbisik lembut, "Kau tidak sendiri." Al-Ghazali pernah melalui jalan panjang penuh keraguan. Ia meninggalkan jabatan, meninggalkan logika, dan menempuh jalan spiritual. Ia menulis dalam Al-Munqidh min ad-Dalal bahwa akal hanyalah lentera, bukan matahari. Ia menerangi jalan, tapi tidak memancarkan cahaya kehidupan. Agama bagi Al-Ghazali adalah cahaya itu sendiri, bukan untuk menafikan akal, tapi untuk mengarahkannya. Dan mungkin disitulah jawaban paling sederhana, tapi paling dalam dari pertanyaan kita. Negara memang bisa tertib tanpa agama, tapi manusia tidak bisa hidup damai tanpa keimanan. Rumi berkata, agama tanpa cinta adalah beban, dan cinta tanpa agama adalah kebingungan. Dunia tanpa agama mungkin tampak damai, karena manusia belajar menahan diri. Tapi dunia dengan agama yang sejati akan damai karena manusia belajar memahami diri. Agama bukan sekadar sistem yang mengatur perilaku, tapi jalan untuk menenangkan badai dalam diri kita sendiri. Maka jika seseorang berkata,
Untuk apa beragama kalau tanpa agama pun dunia bisa tertib? Jawabannya sederhana. Karena kita bukan hanya warga dunia, tapi juga penumpang di kapal waktu yang menuju keabadian. Dunia hanya mengajarkan cara bertahan hidup, tapi agama mengajarkan cara memaknai hidup. Dan ketika semua sistem dunia gagal memberi jawaban atas kesepian yang terdalam, agama menuntun kita untuk berhenti mencari keluar dan mulai pulang ke dalam. Jadi bukan dunia yang membutuhkan agama, kita yang membutuhkannya. Bukan untuk menjadi suci, tapi untuk tetap waras di tengah kebisingan dunia. Bukan agar negara menjadi tertib, tapi agar manusia tetap memiliki arah, meski dunia terus berubah. Karena pada akhirnya, peradaban tanpa agama hanyalah mesin yang bergerak tanpa jiwa. Ia bisa bertahan, tapi tak pernah benar-benar hidup. Dan manusia yang hidup tanpa iman bisa berjalan jauh, tapi tak pernah tahu kemana ia menuju.